Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Betapa nikmat Allah yang kita rasakan pada siang hari ini, nikmat iman, kesehatan dan kesempatan yang luar biasa. Dan terutama adalah nikmat Allah jumpakan kita dengan Ramadan, bulan yang suci dari Zat yang Maha Suci untuk hamba-hambanya yang suci. Maka Allah sebutkan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka beruntunglah orang-orang yang suci dirinya, hatinya, dan berugilah orang-orang yang kotor hatinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Segan rasanya saya untuk ceramah pada siang hari ini. Karena saya tahu depan saya ada penceramah dari tingkat provinsi, Bapak Kanwil. Provinsi. Sini ada tingkat kelurahan yang Pak Kabak kita, subhanallah. Yang juga di sini banyak sahabat kita, ada guru kita Dr. Fahri dan dokter ya, semuanya hadir nih. Saya ini cadangan sebenarnya. Cadangan. Maka di jadwal itu tak ada nama saya. Padahal yang ngatur jadwal itu adalah saya sebenarnya ngaturnya. Kenapa? Karena saya adalah ingin saya berbagi, tapi tak saya dapat bagian itu. Saya ingin berlapang dada saya sebenarnya. Maaf sebelumnya yang saya hormati Bapak Kanwil, Bapak Kabak, para kabaid, nah itu jamak dari kabit itu ya, kabaid. Para dakatir, para dokter dan jemaah zuhur yang rahimakumullah. Bapak Ibu yang kami hormati, Islam itu membagi ibadah itu dengan dua. Pertama adalah ibadah jasadiyah, ibadah yang menggunakan fisik, dan kedua adalah ibadah maliyah atau disebut dengan ibadah yang menggunakan harta. Cakupan dari dua ibadah ini sebenarnya tercakup dalam ibadah, dalam rukun Islam kita. Dan ada syahadatain, salat kita, zakat, puasa, haji. Coba kita lihat syahadatin itu dengan fisik atau harta. Kalau itu harus diikrarkan, berarti kan harus dengan menggunakan lidah kita. Salat tentu dengan fisik. Orang yang salat tak perlu dia harus punya mobil Fortuner. Karena dia fisik dia. Ketika dia berzakat, dia menggunakan harta benda. Kalau harta benda, tak perlu orang berzakat itu harus menjadikan mobil dulu. Yang ketawa pula Pak. Bapak. Betul kan? Orang yang berzakat tak perlu jadi kabin dulu gitu. Kenapa? Karena ini menggunakan harta benda. Setelah itu, pas Ramadan adalah menggunakan fisik. Tak perlu harus depositonya di bawah sekitar 100 juta. Tak harus terima THR tiap bulan gitu. Nah, cukup dengan fisik saja. Haji. Nah, kenapa rukun Islam itu? Pertama saya sampaikan, filosofinya adalah kenapa zakat itu berada di tengah. Karena dia di tengah adalah zakat itu kan ibadah harta. Dia adalah penyeimbang sebenarnya. Dia tawasul di tengah untuk menyeimbang di antara rukun sebelum dan rukun sesudah. Coba, sebelumnya kan sholat, kan fisik. Sesudahnya adalah puasa Ramadan. Terakhir adalah haji. Kenapa haji itu disebut dengan haji akbar?
ibadah yang paling besar karena kombinasi Bapak sekalian. Kombinasi di antara jasadiah dan maliyah, fisik dengan harta, subhanallah. Baik Ibu, rahimakumullah. Semua ibadah jasadiah dan maliyah itu ujung-ujungnya hikmahnya adalah terpuncaknya apa? La'allakum tattaqun. Menjadi kamu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita urutkan. Ada nggak dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa semuanya itu ibadah itu untuk orang-orang untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika Allah misalnya sebutkan dalam surat Al-Baqarah itu di awal surat Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tak ada keraguan dalam Quran itu, dalam kitab itu. Kan sebagai petunjuk bagi siapa? Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Subhanallah. Beriman kepada Allah, syahadatin kita, tentu kita beriman. Di sana ada salatnya. Di sana juga ada zakatnya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ketika Allah sebutkan tentang masalah puasa, dia sebutkan juga bertakwa juga. Yang ujung ayat itu apa? La'allakum tattaqun juga. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sebutkan tentang masalah ibadah haji, Allah sebutkan lagi wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Subhanallah. Ketakwaan semua, subhanallah. Bapak Ibu rahimakumullah. Apa itu ketakwaan? Tak mungkin sebenarnya. Ketakwaan itu kita singkatkan saja perubahan diri kita. Perubahan orang yang bertakwa itu adalah berubah cara berbicaranya. Sebelumnya tak baik bicaranya, sekarang baik bicaranya. Seorang pedagang, orang yang bertakwa dia, berdagang dia, pasti dia sebelumnya mungkin dia curang, sekarang dia tak curang lagi, adil dia dalam timbangannya. Orang yang bertakwa itu adalah orang kalau dia PNS, maaf, bukan PNS saja ya, pegawai. Orang yang bertakwa itu adalah masuknya harus konten dia. Jangan nengok bang serial kan, nengok ke saya bang, santai aja lah bang. Orang yang bertakwa itu, takkan ada orang yang bertakwa itu kalau dia amalkan ibadah tadi. Paginya dia absen, siangnya dia bolong, sorenya dia absen. Takkan mungkin orang bertakwa seperti itu. Orang yang bertakwa itu kan mungkin absennya diwakilkan. Maaf, bukan orang lain ya, maaf bukan. Itu saya. Hah? Enggak, di sini ada di luar juga, di luar. Di sini ada. Masuk kantor jam 10, bener tuh, cuma di luar ya, kita sudah ada sebenarnya. Masuk jam 10, cuma dia pun dia masuknya. Ternyata dia wakil di tim sama orang lain. Kalau pendapat saya, karena saya adalah orang kampung, pokoknya kampung bener tuh. Kamu istilahnya apa bang Pari, kolot itu, bang kolot. Itu semua tuh pembohongan. Kayak apa saya ya, pembohong gitu, pembohong gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita melihat dari mutakin itu, pasti ada perubahan-perubahan diri kita. Yang tadi adalah tidak baik akan menjadi yang baik. Tadi termasuklah absen tadi. Saya mohon maaf Bapak Kanwil yang ada di sini. Saya Pak selama pegawai ini baru sekali saya absen di luar itu. Saya wakilkan, maaf ya bukan diwakilkan ya. Waktu saya hadir pagi di sini, tiba-tiba katanya tidak absen. Sampai di luar sana katanya absen, katanya, oh, subhanallah, gimana caranya? Ternyata saya absen Pak, begitu Pak, maaf Pak. Sekali itu Pak, selama saya di kantor ini. Mohon maaf ya Pak. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi semuanya itu adalah perubahan diri. Nah, coba kita tanyakan sekarang.
Berapa umur kita sekarang? 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. 60 tahun mungkin ada pensiun lah sebenarnya. 50 tahun lah. Kami kok bantu kabit ures. Nah, itu kami ini hampir 50 tahun nih. Kalau kita potong masa balik kita 15 tahun, balik kita itu berarti sisanya berapa? 35 tahun. Berarti 35 tahun. Orang yang sekarang ini berumur 50 tahun, berarti sekarang dia berpuasa Ramadan ini berapa kali? 35 kali. Pertanyaannya, nak berubah dirinya? Masih cabut di kantor juga dia enggak? Masih absen wakil juga lagi diterima lagi enggak? Masih menyebut-nyebut pimpinannya lagi enggak dia? Masih ada enggak kezoliman lagi kepada orang lain? Subhanallah. Kalau itu tidak ada, subhanallah, rasa apalah hampa tadi itu hampa bagi kita. Maka wajar Nabi itu sebutkan rubba shaim laisa bisyami ilal ju'ul atas itu. Banyak orang yang berpuasa Ramadan tapi tak ada pahalanya, tak ada pengaruh dalam dirinya. Tapi cuma dia mendapatkan apa? Lapar, dahaga saja. Bapak Ibu yang saya hormati, semoga kita amal-amal yang kita lakukan selama ini menjadi kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bisa untuk merubah diri kita dari hal yang tidak baik untuk menjadi yang hal yang tidak baik. Fa'tabir ya ulul absar la'allakum turhamun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.